bangun pagi. Yang jawab salam banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek dong salam untuk siji. Sehingga jawab salam rezeki keri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dumateng para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau Sahibul Fadilah wal Karamah, dumateng Romo Kiai Soiman Fadil Al-Hafidh ma'a ahli baitihi wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain. Selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Falah ingkang kula takdimi, kepada Ustadz Muhyiddin, Ustadz Basuki, Ustadz Adiman, beserta Ustadz-Ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Kepada Dewan pengurus pondok pesantren Miftahul Falah, baik pengurus putra maupun pengurus putri yang kami hormati, dan tak lupa kepada teman-temanku sekalian senasib seperjuangan, mbak-mbak yang saya sayangi dan kang-kang yang menyayangi mbak-mbak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Allahumma. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bil qauli alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dengan keadaan yang penuh berkah ini dalam rangka haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Falah dengan keadaan sehat walafiat, iman dan Islam tetap melekat, selamat dari godaan setan yang sesat dan laknat. Salawat ma'asalam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yakni beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasul yang mampu membawa umatnya dari jalan yang dimurkai Allah menuju jalan yang diridhai Allah, yakni ad-dinul Islam. Sedulur-sedulur yang dirahmati Allah, Allahumma. Sedulur-sedulur, lek kula sapa sedulur-sedulur, maka jawabannya dalam. Boleh? Sedulur-sedulur. Alhamdulillah. Kula niki ajenge tanglet. Niki musim Jawa napa musim kemarau? Dalu niki jenengan hawane panas napa adem? Sami, kula juga hawane panas sangat. Empun hawane panas, boten disukani kipas, boten kula niki jauh-jauh dari Pondok Putri moroten mriki kula sanjang dumugi awal sampai saniki laporan keslot sedulur-sedulur. Ya jelas musim panas
kekeringan. Ngomong terus gak ada beda, kalau nggak ngomong pada bubar. Mohon panitia kasih saya wedang. Jangan dimasukkan dalam hati ya Mas Iqbal. Tapi kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa lah. Sedulur-sedulur yang dirahmati Allah, kula mriki sengaja beto wayang keranten wayang niku selain ia menjadi tontonan namun juga bisa menjadi tuntunan. Tuntunan apa saja yang bisa kita ambil dari wayang ini? Yang pertama, niki namine Pendito Begawan Ciptoning. Pendito Begawan Ciptoning, ia menggambarkan sosok seorang ulama, sosok seorang kiai. Kiai singkatan dari K kebak, I ilmu, A agama, I Islam. Lek digabung Kiai Kebak Ilmu Agama Islam. Pendito Begawan Ciptoning diibaratkan orang baik. Setiap seseorang ketika ia ingin melakukan suatu kebaikan, tantangannya berat. Karena apa? Ada musuhnya. Siapa musuhnya? Niki namanya Buto Kala Dahono. Kala Dahono, Dahono artinya api. Api diibaratkan nafsu amarah. Mulane ketika kita sedang marah, ambil wudhu. Karena marah datangnya dari setan, dan setan terbuat dari api yang panas. Dan api yang panas harus dipadamkan dengan air yang dingin. Mulane sedulur-sedulur, ketika ada orang marah, lak mukae wabang. Nggih napa mboten? Nah, wayang kayak gini geni tok mukae. Nah, dikerucuk banyu sak ember. Nang kemari kan, apa malah tambah dinyusoni? Daripada jadi pemarah, lebih baik jadi pemurah. Jangan asal, bukan murahan. Akan tetapi nafsu amarah ini dibalik kejahatannya, ia juga menyimpan kebaikannya apabila kita bisa mengendalikan nafsu amarah pada tempat yang tepat. Contoh, Kanjeng Nabi itu ketika beliau dakwah, beliau kalau urusan pribadi gak pernah marah. Ketika beliau dakwah, beliau dicaci maki, beliau diludahi makcum, atau beliau dilempari kotoran, gelebus, beliau gak marah. Akan tetapi ketika agama Islam diinjak-injak, maka beliau pun tegas dalam menghadapi lawan dan lemah lembut dalam menghadapi kawan. Bahkan seandainya kita tidak dikaruniai sifat marah, mungkin negara kita belum merdeka. Dulu ketika Indonesia dijajah, kalau kita nggak punya sifat marah, apakah kita akan berjuang untuk melawan penjajah? Mungkin kita terima-terima saja negara kita dijajah. Akan tetapi karena kita punya sifat marah, maka kita pun berjuang melawan penjajah, mengusir penjajah dari bumi pertiwi untuk mempertahankan tanah air kita. Allahu Akbar. Maju tak pintar, membela. Yang kedua, ini ada namanya
kala bantolong. Ia diibaratkan nafsu lawamah. Nafsu lawamah, nafsu mencaci orang. Kalau orang Jawa itu ngomong lawamah itu susah, jadinya alu amah. Nafsu alu amah artinya nafsu makan dan minum. Nafsu lawamah ini, nafsu mencaci orang, ini ada kisahnya. Ada seekor ikan lele ketemu sama seekor udang. Ikan lele diajak sama udang. Kata udang, hei lele, melakumu titi kemayu banget, megal-megal, jerawatmu isinya telek. Nah, padahal udang sendiri manggul telek. Kan teleknya udang itu ada di kepalanya udang. Itulah manusia. Manusia selalu melihat aib orang lain, padahal aibnya sendiri tidak pernah diperhatikan. Kalau nafsu alu amah, nafsu makan dan minum ini harus dikendalikan biar tidak jadi makan minum barang haram. Nafsu alu amah ini dibalik keburukannya, ia juga menyimpan kebaikannya. Apa kebaikannya? Seandainya Allah tidak memberikan kita sifat nafsu makan dan minum, perekonomian negara macet. Karena apa? Nggak ada pabrik makanan, nggak ada pabrik minuman. Pabrik makanan kayak pabrik roti, pabrik supreme itu nggak ada. Pabrik minuman kayak minuman aqua juga nggak ada, atau minuman Coca-Cola, Fanta, Sprite, tutup lemon, itu juga nggak ada. Yang ketiga, ini ada namanya Kolo Naruto. Kolo Naruto, ingat bukan kolor Naruto. Kolo Naruto ini adalah gambaran nafsu sufia, nafsu birahi, nafsu ingin baik sendiri. Nafsu ini harus selalu dijaga biar tidak jadi kayak iblis yang merasa dirinya paling baik hingga dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min. Dan yang terakhir ini ada namanya kolo moyo. Kolo moyo adalah gambaran nafsu mutmainnah, nafsu yang paling tenang, nafsu yang paling baik, nafsu mutmainnah. Kolo moyo, moyo artinya air. Saya mau tanya, air itu lebih banyak memberikan kita manfaat atau mudarat? Manfaat. Bisa bayangin nggak bagaimana manusia hidup tanpa air? Nah, tapi terkadang air juga bisa menjadi bencana bagi manusia seperti tsunami, banjir bandang. Nah, oleh karena itu sedulur-sedulur, inilah 4 foto yang menggambarkan 4 sifat yang ada pada diri manusia, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat akal untuk bisa mengendalikan nafsu 4 ini. Sedangkan ini adalah penderita pegangan Ciptoning. Ia menggambarkan sosok seorang ulama, sosok seorang kiai yang memiliki pribadi yang baik. Setiap orang baik pasti memiliki niat yang baik, tapi yang namanya niat yang baik pasti selalu ada godaannya untuk menggagalkan niat baik tersebut. Contoh, Kang Rifki tokoh baik, Kang Rifki tokoh baik, Kang Najib tokoh jahat. Hanya contoh. Kang Rifki tokoh baik, ia ingin melakukan suatu amal kebaikan. Contoh, Kang Rifki ajinya tahajudan. Tapi bisa saja Kang Rifki ini gagal gak tahajudan karena Kang Rifki mendapat bisikan-bisikan dari Kang Najib yang jahat. Akan tetapi apabila Kang Rifki ini niatnya itu sungguh-sungguh, walaupun Kang Rifki sendirian dan dikeroyok oleh geng-geng Kang Najib yang banyak, Kang Rifki akan tetap kukuh dan berhasil.
akhirus sanahku diundang, suruh ngomong berdiri di depan, udah ngomong cuma ada wedang, perut lapar gak ada makanan. Begitu pula dengan santri. Ketika seorang santri ingin mencapai cita-cita yang luhur, walaupun dia mendapat banyak godaan di pesantren, ia akan tetap kukuh dan berhasil apabila niatnya itu sungguh-sungguh dan istiqomah. Inilah salah satu kunci keberhasilan santri menurut wasiat almarhum Al-Maghfurullah Romo Kyai Haji Ahmad Sodik kepada para santri-santrinya. Wasiat beliau tentang keberhasilan seorang santri cuma dua. Yang pertama tadi istiqomah, yang kedua adalah taat peraturan. Pengurus pondok adalah wakil romo kiai. Mentaati pengurus hakikatnya taat kepada kiai. Naibul fa'il hukumnya sama dibaca rafa sebagaimana fa'il. Jadi santri yang gak mau mentaati peraturan pesantren berarti ia telah memiliki sifat sombong dalam hatinya. Sedangkan ilmu tidak akan berpihak kepada santri yang tinggi hati. Ilmu bagaikan air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Semakin merendah, semakin deras pula aliran airnya. Indahnya taman karena bunganya, indahnya manusia karena ilmunya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahit getirnya mencari ilmu, maka ia akan merasakan gelapnya kebutuhan sepanjang hidupnya. Pepatah Jawa mengatakan, ijo-ijo godhonge koro, bareng wis bodho lagi rumangsa. Tapi ingat sedulur santri, bahwa ilmu tidak diperoleh karena nasab atau keturunan. Ilmu tak pandang kita anak insinyur, anak petani, anak presiden, anak kiai, atau anak seorang tukang kayu. Tapi ilmu diperoleh karena kesusahan atau jerih payah. Jerih payah dalam menghadapi berbagai ujian yang ada di pesantren, seperti ujian penyakit, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian malas, dan yang terakhir ujian asmara. Di antara ujian-ujian ini, mana menurut sedulur santri yang paling berat? Apakah sedulur santri semuanya sudah pernah merasakan ujian asmara? Sunan Giri atau Raden Paku, beliau adalah putra dari ulama besar Samudra Pasai Aceh, yaitu Syekh Maulana Ishak menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Minang Sembuyu, Raja Belambangan abad 14. Sunan Giri membahas tentang remaja yang sedang jatuh cinta dalam tembang namanya tembang Asmaradara. Kalau kata Pak Didi namanya Asmaradara. Berarti dewe nek Jawa nek ngarani Asmaradara. Ser, Bang Ser, nek kesel-kesel ya linggo gak apa-apa, kok balik-balik aku bukan mijeti. Setiap seorang remaja ketika sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, apapun yang diminta wanita pasti dituruti, betul? Ketika seorang wanita minta namanya telur mata sapi, turuti. Telur mata kebu, turuti. Telur mata jarang sekadang-kadang turuti. Karena apa? Karena cinta. Udah ya bahasa Semarangnya, nanti malah kebayang-bayang. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari pewayangan ini, bahwa wayang itu juga puasa sama kayak kita. Posone wayang jenenge topo.
Puasa ibarat kesatria, hawa nafsu ibarat buto. Kesatria bisa mengalahkan buto, puasa bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi kesatria Begawan Ciptani ia melakukan sebuah pertapaan namanya Topo Sabto Argo. Sabto artinya 7, Argo artinya gunung. Dalam pertapaannya, kesatria Begawan Ciptani meninggalkan segala nikmat dunia, menahan lapar sampai susah keriting, menahan haus sampai bulunya meleot. Belum ya unik. Karena pertapaannya itulah, maka kesatria Begawan Ciptani bisa mengalahkan buta-buta ini. Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa karena dengan berpuasa kita bisa membersihkan jiwa kita dari segala perbuatan dan perkataan yang tercela yang akan membuat hati kita menjadi lebih bersih dan sehat. Puji syukur alhamdulillah akan tiba Ramadan yang indah, bulan yang membuat betah, rahmat Allah melimpah ruah, kebaikan makin melimpah, setan dalam kondisi payah, dosa-dosa luluh lantah, doa dikabulkan dengan mudah, marhaban tak cukup di lidah, harus dilanjutkan dengan ibadah, sholat tarawih berjamaah, memperbanyak tadarus tilawah, beriktikaf kapan saja, hati-hati pahala tumpah, jauhi perbuatan salah, hindari gosip atau ghibah. Tetap bekerja mesti lelah, pergi sahur hanya mikuah, puasa pantang menyerah, kita kan ingin pahala yang berkah, ya iyalah. Ramadan, ramaikan ibadah, makin ramaikan ibadah, dan terus ramaikan ibadah dengan cara memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dikabulnya doa-doa, bulan ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Dan pada bulan Ramadan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Jangankan kita memperbanyak amalan-amalan kita di bulan Ramadan, kita merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan saja Allah sudah memberi balasan kepada kita, apalagi jika kita meramaikan ibadah kita. Nabi SAW bersabda, Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan nirani. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Itulah tadi, kita merasa gembira saja sudah mendapat balasan, apalagi jika kita meramaikan ibadah kita. Tapi ingat, awas hati-hati pahala tumpah. Tumpah segone, tumpah sayure, raya sayur pare, dikutah-kutah nih. Raya sayur pare, dikutah-kutah nih. Jadi ketika kita puasa ada perkara yang membuat pahala kita tumpah, yaitu perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Apa saja perkara yang membatalkan pahala puasa kita? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim,
yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menjelaskan bahwa ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kita, yaitu mengadu domba, ghibah, sumpah palsu, berbohong, dan memandang dengan syahwat. 5 perkara ini yang kurang kita perhatikan ketika kita sedang berpuasa. Itu tadi perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau perkara yang membatalkan puasanya itu ada banyak. Ada makan minum dengan sengaja, muntah, murtad, menelan dahak, berpegang, berenang, emosi, dan yang terakhir ini yang paling berat buat para pecandu-pecandunya, yaitu berrokok. Tiba Ramadan, ayo puasa, lo malah ngerokok, nongkrong di warnet, minumnya teh gelas, minumnya teh gelas. Pulang ke kota, pura-pura lemas, ngibulin koncomu, dikira puasa, dikasih es buah, dikasih es buah. Wahai santri, kalau nggak puasa itu berdosa, nanti masuk neraka, nanti masuk neraka. Jadi ingat, bagi para pecandu-pecandu merokok bisa membatalkan puasa. Inilah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari pewayangan ini. Setiap orang baik ketika ia ingin melakukan suatu kebaikan, tantangannya banyak. Ini orang baik, ia diserang dari 4 penjuru, dari depan, belakang, samping kanan dan kiri. Akan tetapi kebaikan akan selalu menang apabila kita niatnya sungguh-sungguh. Bukankah innamal a'malu binniyat? Begitu pula dengan santri. Ketika seorang santri ingin mencapai cita-cita yang luhur, walaupun dia mendapat banyak godaan di pesantren, tapi jika niatnya sungguh-sungguh, seorang santri akan tetap berhasil. Puasa ibarat kesatria, hawa nafsu ibarat buta. Puasa bisa mengalahkan hawa nafsu, kesatria bisa mengalahkan buta. Seorang kesatria dalam pertapaannya, ia harus meninggalkan segala nikmat dunia. Akan tetapi karena pertapaannya, seorang kesatria memiliki jiwa yang bersih, sehingga dengan mudah ia bisa mengalahkan hawa nafsu, tokoh-tokoh kebatilan ini. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, karena dengan puasa kita bisa membersihkan jiwa kita dari segala perbuatan dan perkataan yang tercela, yang akan membuat hati kita menjadi lebih bersih dan sehat. Dan hikmah yang terakhir, bahwa jadilah manusia seperti kesatria, jangan seperti buta. Kesatria asal kata satrul uyubi, artinya orang yang selalu berusaha untuk menebus dosa terhadap Tuhannya. Sedangkan buta, kalau bahasa Indonesia adalah buta, orang yang buta mata hatinya, tak mengerti kebenaran-kebenaran dari Tuhannya. Barang siapa di dunia ini buta terhadap Tuhannya, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Niki wayange dereng kula perangne. Lah ajenge diperangne, nggih aku supe kapan-kapan undang kula malih nggih. Nggih menawi anggite kan kula ajenge dalang, ajenge kados dalang. Nggih kula dereng saged. Kula tapi nggih emang dalang modal piwulang. Dalang itu tidak harus orang yang maju ke depan pakai debok, pakai wayang. Akan tapi dalang itu bisa seorang kiai, ustadz-ustadz, pengurus-pengurus pondok. Mereka itu adalah termasuk dalang. Modal bibulan. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Itulah dalang. Ya ampun, jika semantan saya sakit kula sampeaken menawi betul menawi, tapi ampun pasti kula niku tasik kathah kesalahan lan kekurangane. Nggih sedanten kesalahan lan kekurangan wau dugine saking kula pribadi. Lek umpami enten benere nggih niku saking Allah Subhanahu wa taala.
Dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya bil qauli astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ketupat janure kelopo nang lepat nyuwun ngapura, hilang dari pandangan takkan hilang dari ingatan. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.